teman-teman sahabat YouTube. Kali ini saya akan membagikan tentang bibit kopi ya, bibit tanam kopi. Bibit itu kan ada dua. Yang pertama ada polybag, yang kedua bisa kita cari dengan cabutan. Nah, perbandingannya itu gimana gitu kan? Pilih yang polybag atau yang cabutan. Kalau yang polybag seperti ini teman-teman, ini yang polybag, kemudian ini yang cabutan. Yang pertama saya akan bahas dulu yang bibit cabutan. Kalau bibit cabutan ini yang pertama keunggulannya proses nanamnya kita itu lebih cepat kan, karena kita nggak perlu bawa polybag yang isinya juga tanah, berat juga. Jadi kalau bibit cabutan ini yang pertama simple, kita mau nanamnya sekali bawa kita bisa ratusan, kita ikat kan. Kemudian selain lebih cepat tadi, bawanya juga enak. Kalau cabutan itu bisa kita temuin di mana aja, biasanya di bawah batang kopi yang nggak keputil gitu udah banyak yang tumbuh, atau di hutan-hutan sekitaran perkebunan kopi itu udah banyak banget teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama, penanamannya cepat, kita mudah bawa juga untuk ke lokasi tempat nanam, terus kita nyarinya juga nggak sulit. Kemudian kelemahannya kalau untuk bibit cabutan ini itu kan pengambilannya kita tarik ya dari tanah, itu biasanya akar serabutnya itu udah habis teman-teman. Kayak gini contohnya, ini kan contohnya akar serabutnya udah habis ya teman-teman. Terus biasanya akar tunggangnya juga udah patah. Ini tadi saya cabut udah patah nih teman-teman. Nah, jadi itu kekurangannya, sehingga pada saat nanti kita tanam perkembangannya itu lama karena akar serabutnya itu udah nggak ada kayak gini. Jadi dari mana kan dia bisa nyerap makanan, bisa nyerap pupuk. Nah, kemudian biasanya sih kalau udah nggak ada akarnya banyak yang mati teman-teman. Itu kelemahannya dari bibit cabutan. Kemudian kalau untuk bibit yang polybag, keunggulannya yang pertama yaitu akar serabutnya itu utuh, karena dia dari tumbuh sampai seukuran segini itu di dalam polybag, jadi akar serabutnya utuh. Nih bisa ya teman-teman lihat, ada yang keluar dari plastik polybagnya. Kemudian pada saat kita tanam itu tentu saja karena serabutnya utuh bisa langsung menyerap makanan, makanya perkembangannya juga cepat. Dan lagi kalau untuk bibit yang cabutan sangat tidak cocok jika kita nanamnya itu pada saat musim jauh musim penghujan ya, kemarau gitu ya. Ini akan sangat nggak tahan sekali, karena ya bisa kita bayangkan lah, jalan makanannya udah nggak ada gitu. Tapi kalau polybag ini itu meskipun kita nanamnya di musim penghujannya jarang-jarang, itu akan tetap hidup. Kenapa? Karena itu tadi, yang pertama akar serabutnya udah melekat sama tanah yang ada di polybag. Kemudian kekurangannya kalau kita mau nanam yang polybag itu sekali bawa itu nggak bisa banyak karena berat gitu ya. Ini bawa satu aja kalau 1 kilo ada teman-teman. Bayangin kalau bawa sekitar ribuan batang lah gitu. Itu harus berulang kali. Tapi kalau bibit cabutan itu kita tinggal bawa, diikat aja udah bisa bawa banyak teman-teman. Kemudian kalau untuk yang polybag ini penanamannya itu, kalau untuk nanamnya ya mungkin kesulitannya kita kalau bawa ke daerah yang tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau sama kendaraan. Jadi harus kita mungkin ya perlu energi lebih banyak lah, bisa kita bawa ini ke tempat yang mau kita tanam. Tapi
saya lebih suka, kalau menurut saya lebih suka untuk yang polybag ya, karena mudah hidup tadi. Meskipun kita mengeluarkan tenaga lebih karena bawanya tadi, tetapi kan tanamnya itu positif hidup gitu, karena itu yang seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk teman-teman sih saya saranin ya, tapi semua tergantung teman-teman sih, pengen yang polybag atau yang cabutan gitu ya, tergantung kemampuan masing-masing. Semuanya juga bagus, ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing, tetapi kalau saya sih lebih milih polybag karena lebih cepat hidup. Dan lagi keunggulan dari polybag ini, kalau kita pakai polybag yang lebih besar, itu ukuran kopi yang mau kita tanam itu juga bisa kita tunggu sampai lebih besar lagi teman-teman. Jadi pada saat kita tanam itu ya nggak terlalu memakan waktu terlalu lama gitu. Nah, kalau untuk polybag yang ini, setelah kita tanam itu jarang sekali sih, bahkan nggak pernah saya menemukan ada yang layu, terkecuali ya kita semprot, pasti layu, kena semprot. Kemudian tapi kalau saran saya sih, kalau untuk lahan yang habis ditanam jangan pakai racun rumput dulu ya, atau herbisida. Itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman ini. Nah, kalau untuk yang cabutan ini, pas kita nyabut itu masih seger, tapi kalau udah kita tanam, apalagi kena panas, itu langsung layu teman-teman. Daunnya langsung apa ya bahasanya tuh, ngelambreh ke bawah gitulah, layu pokoknya intinya. Dan itu memakan waktu agak lama sih, kadang 1 minggu pertama itu daunnya rontok semua, tinggal ujung atas ini doang. Kemudian 1 bulan kemudian baru dia keluar pupus di atas. Tetapi kalau rajin kita rawat, kita pupuk, kita bersihkan dari rumput-rumput liar sih, tetap bisa hidup teman-teman. Cuman itu tadi, waktu buat dia itu tumbuh sehat itu agak lama. Oke teman-teman, jadi itu tadi tentang perbedaan, keunggulan dan kelebihan dari bibit kopi yang mau kita tanam, dari jenis polybag dan dari bibit yang cabutan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, bisa jadi tambah wawasan buat kita, dan sesama petani kopi kita bisa saling tukar pengalaman, tukar pikiran. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe di bawah, kemudian like, dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari saya berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.